Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita masuk ke surat Al-Baqarah ayat 34 sampai dengan 36 yang akan berbicara atau mengkisahkan Adam dan Hawa pada awal penciptaannya dan bagaimana sikap iblis ketika diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam. Kisah ini sangat menarik dan perlu untuk kita pahami karena memberikan pelajaran yang penting kepada semua manusia, terutama kita orang-orang beriman, sepanjang hidup kita. Mari kita mulai masuk ke ayat-ayat mengenai Adam dan iblis ini. Baik, kita masuk ke ayat 34, 35, 36 dari surat Al-Baqarah yang berkisah tentang Adam di awal penciptaannya dan para penduduk langit lainnya. Yaitu ketika Allah SWT memerintahkan kepada malaikat dan segenap penghuni langit untuk bersujud kepada Adam. Semua malaikat bersujud, hanya iblis yang menolak dan bersikap sombong. Nah, lalu Adam dan Hawa diperintahkan masuk surga dan diperbolehkan makan apa saja kecuali satu jenis pohon. Tapi iblis berhasil menggoda mereka. Adam menyadari kesalahannya dan mohon ampun kepada Allah, dan Allah pun mengampuninya. Adam kemudian diturunkan ke bumi untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah. Iblis juga diturunkan ke bumi dan diberi izin untuk menjadi penggoda manusia. Inilah isi ringkas dari surat Al-Baqarah ayat 34-36 yang akan kita kaji pada kesempatan ini. Mari kita baca bersama-sama ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Shadaqallahul adzim. Baik, kita baca potongan ayat-ayat tadi sambil mempelajari mufradatnya ya. Yang pertama kata sajada. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Sajadu dari sajada, bersujud. Ya. Ini fi'il madhi. Kemudian fi'il amarnya, kata perintahnya adalah usjud. Ya, karena banyak maka usjudu, bersujudlah. Ya. Aba. Fasajadu illa iblisa aba, artinya menolak. Wastakbara, bersikap sombong. Ya. Maka dengan bantuan mufradat ini, mudah-mudahan sudah bisa memahami ayat di atas ya, dan coba dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi apa perintah Allah kepada Adam? Ya. Jawabnya adalah usjudu.
perintah Allah kepada malaikat. Ya. Apa perintah Allah kepada malaikat? Usjudu. Ya. Bagaimana tanggapan malaikat? Fasajadu. Ya. Apakah sikap iblis sama dengan sikap malaikat? Iblis digambarkan di situ aba, ya, aba. Mengapa demikian? Istakbaro, ya, istakbaro. Dia bersikap sombong. Oke. Kita lanjutkan potongan ayat berikutnya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Uskun, ya, tinggallah. Ya. Kul, satu orang, kula untuk dua orang, artinya makanlah. Ya. Raghadan, sepuasnya. Ya. Haitsu syi'tuma, semau kalian berdua. Ya. Takroba, mendekati, asyajarah, pohon. Ya. Uskun, wa qulna ya Adam uskun, tinggallah. Ya. Wa kula minha ragadan, kula, makanlah. Ragadan, ya, sepuasnya. Haitsu syi'tuma, semau kalian berdua. Wala takroba, takroba, mendekati untuk dua orang. Asyajarah, pohon. Ya. Ada dua perintah dan satu larangan kepada Adam dan Hawa di dalam ayat ini. Ya. Apa perintahnya? Uskun anta wa zawjuka. Perintah kedua, kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Nah, kemudian ayat ini ditutup dengan fatakuna minadh dhalimin. Ya. Nah, sebelum itu ada satu larangan. Satu larangannya adalah wala taqraba hadhihi syajarata. Ya. Fatakuna minadh dhalimin. Siapa yang disebut orang zalim dalam ayat tersebut? Ya. Siapa? Fatakuna antuma, berarti dua orang. Jadi siapa itu? Ya. Oke. Lanjutnya. Fa'azallahuma syaitanu anha. Azalla artinya memperdaya. Makna lain menjerumuskan. Ya. Akhraja, mengeluarkan. Akhrajahuma berarti mengeluarkan mereka berdua. Ihbitu, turunlah. Aduun, musuh. Ya. Mustaqarrun, tempat tinggal. Walakum fil ardi mustaqarrun, tempat tinggal. Wa mata'un. Mata'un, aduun itu musuh. Ya. Mata'un ini sudah ada dalam ayat sebelumnya, artinya kesenangan. Ya. Mata'ul hayati dunya, kesenangan hidup di dunia. Ini mata, kesenangan. Ya. Pertanyaannya, ya, ada di slide berikutnya. Oh, oke. Jadi siapa yang memperdaya Adam? Yaitu asyaitan. Siapa yang diperdaya oleh setan? Ya, huma, yaitu Adam dan Hawa. Ya. Akhraja, mengeluarkan. Ya. Mengeluarkan dari mana? Mimma kana fihi. Ya, dari
tempat di mana mereka berdua berada. Ya, kemudian ihbitu, turunlah. Siapa yang diberitakan untuk turun? Ini berarti banyak ihbitu. Ya, bukan hanya Adam dan Hawa, tapi juga iblis. Ya. Kemudian di bumi itulah mustaqarrun wa mata'un bagi mereka. Ilahin sampai waktu tertentu. Baik, sekarang kita pahami makna ayat. Ini ayat lain, ya, tapi mirip dengan ayat yang baru kita pelajari. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Sama dengan ayatnya tadi, tapi lanjutannya qala, ya. Siapa yang berkata qala? Iblis. Ya. Apa yang dikatakan asjudu liman khalaqta tinan. Ya, tin ini artinya tanah. Asjudu liman khalaqta, yang telah engkau ciptakan, tinan berarti dari tanah. Ya. Ayat yang berikutnya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sama dengan ayat yang kita pelajari, tapi lanjutannya sedikit berbeda. Aba, sama ya. Kalau tadi aba wastakbara, sini hanya aba saja. Apa tadi aba artinya? Menolak, ya, enggan, tidak mau. Fakulna, maka Allah kemudian berkata, ya Adamu. Kepada siapa? Adam. Apa yang dikatakan Allah? Inna hadza aduwwun laka. Inna hadza, syaitan atau iblis, aduwwun laka. Aduwwun tadi masih ingat? Ya, musuh ya. Wali zaujika. Ya. Fala yukhrijannakuma, yukhrij. Akhraja yukhriju. Ya, akhraja tadi fi'il madhi, yukhriju fi'il mudhari'nya. Ya. Nun di sini adalah taukid. Yukhriju, kalau diberi nun taukid jadi yukhrijunna. Ya. Kuma, antuma, kamu berdua. Minal jannah. Ya, fatashqa artinya sengsara. Nah, ini sedikit bantuan mufradatnya. Ya. Tashqa, sengsara, menderita, atau celaka. Oke, kita lanjutkan ayat yang juga mirip. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sama sampai di sini. Kana minal jinni. Ya, iblis itu kana minal jinni. Karena sudah dipelajari ya, sebelumnya artinya apa? Menunjukkan keadaan, menunjukkan sesuatu, tapi pada masa lalu. Ya, karena al-iblis minal jinni. Termasuk dari golongan jin. Fasaqo, ya. Fasaqo, orangnya fasik. An amri rabbihi. Ya. Kemudian Allah berkata kepada Adam, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Nah, ini tattakhidunahu ditujukan kepada kaum muslimin, kaum mukminin yang membaca ayat ini. Tattakhidu, menjadikan, ya. Antum tattakhiduna hu iblis wa dzurriyyatahu, dan anak turunnya auliya, sebagai wali. Auliya jamak dari wali, artinya pelindung. Ya. Min dunillah. Wa hum lakum aduwwun. Ya. Hum, iblis, wa dzurriyyatihi, itu lakum aduwwun. Bi'sa lidzalimina badala. Bi'sa itu alangkah buruknya, ya, seburuk-buruk, ya. Nah, ini bantuan mufradatnya.
Ya. Ya. Dzurriyyah, turunan, aulia, jamak wali, pemimpin atau pelindung, bisa sangat buruk, badal pengganti. Ya. Bi'sa lidzalimina badala. Ya, sungguh sangat buruk ya pengganti untuk orang-orang yang zalim, yaitu menggantikan Allah dengan setan atau iblis. Baik. Sekarang ada tugas yang pertama. Seperti biasa, diminta untuk menuliskan potongan ayat yang sesuai dengan isi yang ada di kolom 1. Ya. Sedangkan tugas kedua, ya, menerjemahkan. Ya. Oke. Ini semua sudah tadi kita bahas ya pada slide-slide sebelumnya maknanya, dan ini tugasnya adalah menerjemahkan. Ya. Saya kira inilah pelajaran kita kali ini. Ya. Insya Allah sudah bisa difahami dengan baik dan tugasnya bisa dikerjakan dengan baik pula. Demikianlah ya bahasan kita, kajian kita terhadap ayat 34 sampai 36 dari surat Al-Baqarah. Saya yakin bahwa para peserta sekalian sudah memahami ayat-ayat tersebut dan juga ayat-ayat yang setara atau yang semisal, yang dekat ya dengan ayat tersebut pada surat-surat yang lain. Dan mudah-mudahan dengan demikian sudah bertambah pula pengetahuan kita dan keterampilan kita di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.